Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Semoga santri-santri Ustaz semuanya kelas 7, baik santriwan maupun santriwati, dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan hukum-hukum mandi. Tapi sebelum Ustaz lanjutkan, untuk santri-santri Ustaz semuanya untuk bisa mempersiapkan baik dirinya maupun hal-hal yang dibutuhkan dalam belajar, baik itu buku tulisnya maupun buku paketnya. Dan juga Ustaz berharap untuk santri-santri Ustaz semuanya untuk bisa menyimak dari awal sampai akhir yang nantinya Ustaz sampaikan. Naam, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama ini berkaitan dengan definisi mandi besar, hukum dan dalilnya. Kemudian poin yang kedua ini berkaitan dengan sebab-sebab yang mewajibkan seseorang mandi besar. Jadi kapan seseorang itu harus mandi besar? Insyaallah nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, sifat dan tata cara mandi wajib atau mandi besar. Diperhatikan. Di poin yang pertama yaitu apa? Definisi mandi, hukum dan dalilnya. Mandi wajib atau besar secara bahasa ya, membasuh seluruh tubuh secara sempurna. Mandi secara bahasa yaitu apa? Membasuh seluruh tubuh secara sempurna atau secara apa? Menyeluruh. Kemudian secara istilah atau secara syar'i, apa itu mandi besar atau mandi wajib? Yaitu adalah meratakan air kemana? Ke seluruh tubuh, ke seluruh bagian tubuh, atau menggunakan air yang suci ya, menggunakan air yang suci untuk sekujur tubuh, tetapi dengan catatan, dengan tata cara khusus yang mana Nabi SAW telah contohkan, dan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mandi secara bahasa dan secara istilah.
Kemudian hukumnya, apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib ya. Wajib bila didapatkan atau ada hal-hal yang mewajibkannya. Diperhatikan, jadi hukumnya wajib bila didapatkan ada sebab ya atau hal yang mewajibkannya. Yang mana nanti sebab-sebabnya insya Allah akan kita bahas setelahnya. Jadi ketika seseorang mendapati hal-hal tersebut, sebab-sebab yang mewajibkan mandi, maka seseorang itu harus mandi ya, mandi besar ataupun mandi wajib. Kemudian dalil ya berkaitan dengan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian junub maka mandilah, maka bersucilah. 6. Santri-santri semuanya diperhatikan. Kemudian setelahnya ini berkaitan dengan sebab-sebab yang mewajibkan seseorang mandi, yang mana sebelumnya sudah saya sampaikan untuk hukumnya, yaitu apa? Wajib bila ada sebab-sebab yang mewajibkannya. Nah, sebab-sebab itu apa aja? Nanti dalam poin ini kita akan bahas sebab-sebab yang mewajibkan seseorang mandi besar. Yang pertama apa? Keluarnya air mani yang diikuti dengan kenikmatan ya. Keluarnya air mani yang diikuti dengan kenikmatan, baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian junub maka bersucilah, maka mandilah. Maka ketika seseorang ya keluar air mani, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang diikuti dengan kenikmatan atau rasa kenikmatan, maka dia wajib untuk apa? Mandi besar. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, idza fadhakhtal ma faghtasil, bila kamu memancarkan air, yaitu air mani atau keluar air mani, maka mandilah. Enam, santri-santri semuanya. Kemudian selanjutnya, selama tidak dalam keadaan tidur atau yang sepertinya, maka tidak disyaratkan adanya kenikmatan, karena ada kemungkinan orang yang tidur itu terkadang tidak merasakannya, atau yang dikenal dengan apa? Mimpi basah ya. Walaupun kadang tidak merasakan kenikmatan, maka dia tetap juga harus mandi besar. Satu lagi, selama tidak dalam keadaan tidur atau yang sepertinya, maka tidak disyaratkan adanya kenikmatan, karena ada kemungkinan orang yang tidur terkadang tidak merasakannya ya, tidak merasakan kenikmatan. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat? Qal na'am idza ra'atil ma'.
Ya, artinya apakah wanita itu harus mandi? Apakah wanita itu harus mandi besar? Bila dia bermimpi, yaitu mimpi basah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawabnya, bila dia melihat air mani, maka si perempuan itu atau perempuan wajib juga untuk apa? Mandi besar. Semua ini sudah disepakati oleh ulama. Ya. Ini merupakan ijma, kesepakatan para ulama. Nah, santri-santri semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebab yang kedua yaitu apa? Jima, ya, jima atau hubungan suami istri. Seluruhnya jima atau hubungan suami istri. Maka dalam masalah ini seseorang juga apa? Diharuskan untuk mandi besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abil arba' wa massal al-khitan wajib al-ghusl." Bila suami duduk di antara 4 cabangnya istri dan kemaluannya telah menyentuh kemaluan istrinya, maka dia memiliki tanggungan atau keharusan untuk mandi wajib walaupun tidak keluar air mani. Ya, tetap harus mandi wajib. Kemudian ya, selanjutnya akan tetapi tidak diwajibkan mandi dalam kondisi ini kecuali atas anak laki-laki yang berumur 10 tahun ke atas dan anak perempuan yang berusia 9 tahun ke atas. Jadi sebab yang kedua yang mewajibkan seseorang mandi besar atau mandi junub yaitu jima atau hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, masuk Islamnya seorang kafir atau yang kita kenal dengan mu'alaf, yang mana sebelumnya dia seorang kafir kemudian masuk Islam, ataupun seorang yang murtad yang dia Islam kemudian pindah agama jadi kafir kemudian Islam lagi, mu'alaf lagi. Maka dalam masalah ini atau dalam hal ini seseorang juga diwajibkan untuk mandi besar ya, ataupun mandi wajib. Bahasanya Nabi SAW memerintahkan ya, Qais bin Asim agar mandi saat dia masuk Islam. Jadi seorang mu'alaf itu diwajibkan, diharuskan untuk mandi wajib. Baik itu dia awalnya seorang muslim kemudian murtad kemudian Islam kembali, maupun dia awalnya seorang yang kafir kemudian masuk Islam. Maka tetap sama, yaitu diwajibkan, diharuskan untuk mandi wajib. Kemudian berhentinya yang keempat, berhentinya darah haid atau nifas. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubayshi radhiyallahu anha, "Idza aqbalatil haidhatu fad'is shalah wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Bila masa haid datang,
atau waktu haid datang, maka tinggalkanlah sholat. Maka tinggalkanlah sholat. Dan bila berlalu, dan bila telah selesai dari masa haid atau waktu haid, ya, maka mandilah, ya, maka mandi besarlah, maka mandi apa? Junub, ya, mandi junub. Dan setelah itu apa? Sholatlah. Dalam keadaan ini atau hal yang keempat yang mewajibkan seorang mandi besar atau mandi junub yaitu apa? Berhentinya dari darah haid ataupun nifas. Kemudian nifas ini sama dengan haid, ini menurut ijma', menurut, ya, kesepakatan para ulama, ya. Nifas itu sama dengan darah haid, ini menurut ijma' ulama. Kemudian yang kelima, meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi kepada wanita yang memandikan Zainab putri beliau saat wafat, Ighsilnaha, maka mandikanlah dia. Nabi juga bersabda tentang orang yang wafat dalam keadaan berihram, Ighsiluhu bima'in wa sidrin, mandilah dengan air dan daun bidara. Hal ini sebagai suatu bentuk ibadah, karena bila alasan memandikan adalah hadas, maka ia tetap tidak terangkat atau hilang selama sebabnya masih ada. Ya, jadi itu sebab-sebab yang mana seseorang diwajibkan untuk mandi wajib. Yang pertama, keluarnya mani yang diikuti dengan rasa kenikmatan, ya, ataupun juga ketika mimpi basah, maka dalam keadaan itu atau dalam hal itu diwajibkan untuk mandi besar, kemudian jima atau hubungan suami istri, kemudian seorang kafir yang baru masuk Islam atau mu'alaf, kemudian yang keempat berhentinya darah haid ataupun nifas, ya. Dan para ulama berijma sepakat bahwasanya darah haid dan nifas itu sama, ya. Nifas dengan haid, nifas itu sama dengan haid, ya. Kemudian yang kelima ini meninggal, ya, orang yang meninggal dunia. Kemudian setelahnya diperhatikan sifat dan tata cara mandi. Dalam mandi besar atau mandi junub ada dua tata cara. Yang pertama itu yang disunahkan, yang dianjurkan, yang mana lebih bagusnya kita melaksanakan atau mengerjakan yang disunahkan ataupun dianjurkan. Tapi juga tidak mengapa bila kita mengerjakan yang boleh, ya, yang dianggap cukup, tapi kita tetap berusaha melaksanakan, mengerjakan yang disunahkan, ya. Diperhatikan santri-santri semuanya, ya, dalam mandi wajib atau mandi junub ini ada dua tata cara. Yang pertama dianjurkan, yang kedua dianggap cukup. Kemudian bagaimana tata cara yang dianjurkan atau yang disunahkan? Yaitu yang pertama membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri dan apa yang terkena kotoran. Ini jadi nanti urutannya, ya. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri,
dan apa yang terkena kotoran. Kemudian setelahnya berwudu seperti berwudu untuk sholat ya, berwudu seperti biasa. Kemudian setelah berwudu baru mengambil air dengan tangan untuk diselang-selingkan di rambut kepala ya. Di rambut agar apa? Agar nanti ya, kulit yang ada di kepala itu terkena air ya. Diselang-selingkan ke rambut kepalanya dengan memasukkan apa? Jari-jarinya. Terlebih bagi yang rambutnya panjang, maka harus lebih teliti dan lebih diperhatikan dalam masalah ini. Dengan tujuan apa? Kulit kepalanya basah ya, terkena air. Kemudian yang kelima setelah itu apa? Mengguyur kepalanya 3 kali guyuran ya. Setelah apa? Menyelang-nyeling tadi rambut kepala dengan jari jemari, setelah itu mengguyur kepala dengan 3 kali guyuran. Kemudian setelah itu baru apa? Mengguyurkan air ke seluruh tubuh ya. Yang mana ini berdasarkan ya, sebagaimana hadis Aisyah yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian tata cara yang kedua yang dianggap cukup. Yang dianggap cukup itu bagaimana? Ya, diperhatikan semuanya, kita simak. Maka yang dianggap cukup yaitu cukup dengan apa? Meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, diawali dengan niat. Pertama niat, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh ya. Itu sudah dianggap cukup. Jadi untuk mandi wajib ya, atau sifat atau tata cara mandi wajib itu ada 2. Yang pertama dianjurkan atau disunahkan, yaitu dengan membasuh kedua tangan, kemudian kemaluan, berwudu seperti wudunya dia untuk sholat, kemudian mengambil air untuk diselang-selingkan di kepalanya, kemudian mengguyur kepalanya 3 kali. Setelah itu apa? Mengguyur air ke seluruh tubuhnya atau badannya. Kemudian yang dianggap cukup yaitu dengan meratakan air ke seluruh tubuh, yang mana pada awalnya harus diikuti dengan niat. Maka dalam keadaan ini juga apa? Harus niat di awalnya. Karena fungsi dari niat yaitu apa? Membedakan antara itu kebiasaan dan ibadah. Dan di sini juga sebagai pembeda antara mandi besar dengan mandi biasa. Maka dalam pelaksanaan mandi besar atau mandi junub harus diikuti dengan niat, baik itu yang disunahkan ataupun yang dianggap cukup. Ya. Dua-duanya harus diikuti, diawali dengan niat, ya. Harus diingat. Kemudian ini mungkin sebagai tambahan, wanita ya, untuk perempuan tidak wajib membuka kepangan ya, rambutnya. Ya, ini sebagai tambahan barangkali bisa dicatat. Wanita tidak wajib membuka kepangan rambutnya saat mandi junub. Namun untuk mandi setelah masa haid dia harus membukanya. Ya, jadi dalam hal ini dibedakan. Ketika wanita itu mandi besar karena sebab junub,
maka dia tidak diharuskan atau tidak diwajibkan untuk membuka kepangan rambutnya. Namun bila selesai dari masa haid, maka dia harus membuka kepangan rambutnya. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah ya, yang artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengikat kepangan rambut di kepalaku. Apakah aku harus membukanya untuk mandi junub? Di garis bawah di sini, apakah aku harus membukanya untuk mandi junub? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak perlu untuk dibuka. Kamu cukup hanya mencidukkan ya, atau mengambil air sepenuh kedua telapak tangan ke kepalamu 3 kali ya, cidukan ya, atau 3 kali gayung di sini. Kemudian kamu mengguyurkan air ke seluruh tubuh, maka kamu telah suci ya. Jadi ini untuk kaum wanita. Jadi untuk mandi besar ketika junub atau setelah junub, maka tidak wajib atau tidak diharuskan untuk membuka kepangan. Tapi lain halnya ketika dia selesai dari masa haid ataupun nifas, maka dia harus membuka tali kepangannya. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat baik kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga apa yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk santri-santri Ustaz semuanya kelas 7, walaupun masih diminta belajar dari rumah, Ustaz harapkan masih tetap semangat, baik dalam mengikuti pembelajaran dari kesekolahan maupun dari bagian tahfidzul Quran. Karena keterbatasan waktu atau waktu yang singkat ya dalam penyampaian ini, yang kurang jelas apa yang saya sampaikan ataupun ada hal yang belum bisa difahami, minta tolong bisa ditanyakan. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar dan senantiasa diberikan manfaat dan ilmu yang barokah. Wallahu taala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.